Baik ya? Alhamdulillah kalau baik. Oke, mana ketua kelas? Oh ya, silakan pimpin doa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Oke. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, Ibu harap akan terus seperti ini ya. Semuanya rajin-rajin, pintar-pintar. Kalau ada kendala sakit atau mau izin, segera dikonfirmasi kepada saya atau ketua kelas. Bisa juga teman-temannya agar menyampaikan kepada Ibu ya. Oke. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Mila. Kita belajar pada minggu lalu pelajaran apa, Mila? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, siapa yang tahu nama kecil beliau? Siapa? Muhammad Hasyim. Beliau ini lahir di Pondok Gedang Diwek Jombang pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Nah, kalau kemarin pada minggu lalu kita sudah bahas tentang biografi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, pada minggu ini di bab 7 ada yang tahu kita akan bahas apa? Ada? Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di antara wali Songo. Nah, serta dikenal pula sebagai pelopor pertama penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Ibu tidak akan menyebutkan silsilah keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini karena terlalu panjang. Jadi kalian bisa lihat sendiri dan baca sendiri dalam buku di halaman 72. Oke. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dilahirkan dari kedua orang tua yang sangat alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan imam masjid besar Kesultanan Yogyakarta dan Nyai Abu Bakar yang merupakan putri dari Haji Ibrahim, penghulu Yogyakarta. Muhammad Darwis dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba ilmu agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun, sekitar tahun 1883. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu di dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu Muhammadiyah. Pada usia 20 tahun 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang atau kembali ke kampungnya. Dan dia berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan, yang merupakan suatu kebiasaan dari orang Indonesia ketika pulang dari haji selalu mendapat nama baru sebagai pengganti nama kecilnya. Sampai di penjelasan ibu tadi, apakah ada yang kalian ingin tanyakan?
Ayo, siapa yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Pada tahun 1902 sampai 1904, ia menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya, yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Ada yang bertanya-tanya tidak? Dengan siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menikah? Ya, sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah yang merupakan saudara sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Berapa anak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, beliau dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama ada Johanna, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, serta Siti Zahara. Di samping itu, ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah menikahi Nyai Abdullah yang merupakan mantan istri dari Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan ibu Nyai Aisyah, adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Beliau juga pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakualam, Yogyakarta. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah dan melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir atau beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Tahu tidak? Ternyata gagasan pendirian Muhammadiyah ini oleh Ahmad Dahlan ternyata mendapatkan tentangan, baik itu dari keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Lalu pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 atau sekitar 2 tahun lamanya, dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Tapi ada tapinya ya. Organisasi ini hanya mendapatkan izin untuk daerah Yogyakarta, dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja. Sebab pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran dari perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya izin ini dibatasi. Meski demikian, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu saja tidak kehabisan akal. Beliau menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain, misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al Munir di Makassar,
dan digarut dengan nama Ahmadiyah. Pada usianya yang menginjak ke 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta atas jasa-jasa Kiai Ahmad Dahlan ini. Maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961. Tanggal 27 Desember 1961 ini, dasar-dasar penetapan itu adalah: yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Lalu yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha, sosial, dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan ajaran Islam. Ya, ada yang keempat, yaitu yang terakhir. Dengan organisasinya Muhammadiyah di bagian wanita, yaitu Aisyah, telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap ke pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Baik, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran dan jam sudah menunjukkan pukul 10, dari semua penjelasan Ibu tadi, apakah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Raffi? Ya, benar sekali. Ibu lupa, ada fakta menarik dari ini, bahwa kisah atau perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah ini diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pencerah. Tidak hanya menceritakan tentang sejarah kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak muda dalam mempresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu, dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Oke, baiklah, Ibu rasa sampai di sini saja pertemuan dan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memetik sisi positif dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu orang, silahkan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau? Ayo, biar Ibu bisa segera keluar. Ya, ketua kelas, silahkan. Ya, bagus sekali ketua kelas. Ya. Oke ya, cukup pada hari ini. Dan maafkan Ibu jika ada salah kata kepada kalian tadi selama proses pembelajaran berlangsung. Dan satu hal lagi, Ibu lupa kerjakan tugas atau soal latihan di halaman 76. Yang pilihan ganda itu 10 nomor dan 5 esai. Kemudian ketua kelas besok pagi jangan lupa dikumpulkan pada Ibu ya di kantor. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night?